Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sastika. Saya dari Prodi Kewirausahaan kelas B, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menyimpulkan seluruh pertemuan dari mata kuliah administrasi. Pertemuan pertama, perkembangan dan pemikiran ilmu administrasi. Administrasi bisnis adalah ilmu pengetahuan yang masih muda usianya dari ilmu-ilmu lainnya. Meskipun pengetahuan ilmu administrasi ini baru saja berkembang, namun jauh sebelumnya sudah ada persoalan administrasi, yakni semenjak manusia hidup di samping manusia lainnya. Fungsi administrasi yaitu sebagai ilmu dan seni. Pertemuan kedua, bisnis dan ilmu administrasi bisnis. Bisnis adalah orang-orang yang berada atau sebagai anggota dari komunitas khusus, bangsa atau kelompok kepentingan. Kegiatan bisnis adalah bagian dari masyarakat meliputi pertukaran secara terus-menerus dengan lingkungan eksternalnya. Tujuan dan fungsi bisnis antara lain sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, memperoleh dan memberikan keuntungan, dan tanggung jawab sosial. Tantangan bisnis antara lain terdiri dari yang pertama, keterbatasan sumber daya bahan dasar, manusia, dan pendukung proses produksi. Yang kedua, persaingan ketat. Yang ketiga, keragaman produk. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan. Pertemuan ketiga, bisnis, politik, dan perekonomian atau fenomena sosial. Implikasi dari pengertian politik dalam kaitan dengan bisnis adalah bahwa politik suatu negara berhubungan langsung dengan berbagai aktivitas yang menyangkut upaya-upaya menyejahterakan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa kebijakan politik dan ekonomi suatu negara menghendaki agar kegiatan bisnis dapat mendukung kukuhnya tiga faktor utama kehidupan, antara lain, pertama, pertumbuhan ekonomi, kedua, perluasan lapangan pekerjaan, ketiga, keseimbangan perdagangan luar negeri. Pertemuan keempat, tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Etika bisnis suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau berusaha. Secara sederhana, yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Pertemuan kelima, kebijakan administrasi bisnis. Setiap perusahaan mempunyai cara pandang, pola-pola, dan rumusan masing-masing yang ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pertemuan keenam, pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia pada dasarnya merupakan deskripsi dari administrasi atau manajemen pendidikan dengan mengidentifikasi fungsi-fungsinya sebagai suatu setting proses administrasi atau manajemen pendidikan yang didesain untuk saling berkaitan antara tujuan individu maupun organisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Jika diaplikasikan dengan akurat dan bijaksana, manajemen sumber daya manusia mampu memaksimalkan kinerja sebuah perusahaan sehingga perkembangannya dapat berjalan lebih pesat lagi. Pertemuan ketujuh, memahami kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi atau memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Analisis ilmiah tentang kepemimpinan berangkat dari pemusatan perhatian pemimpin itu sendiri. Pertemuan ke-8, memulai bisnis dengan administrasi. Bisnis adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan atau diinginkan masyarakat.
Bisnis tidak dapat dilakukan sendirian. Bisnis selalu melibatkan orang lain, baik dari lingkungan internal maupun eksternal organisasinya. Memulai bisnis adalah komitmen untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip dan kriteria administrasi sebagai profesi. Pertimbangan utamanya adalah kapasitas diri untuk menghasilkan sesuatu. Pertemuan ke-9, memahami konsep kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses dalam mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain untuk berkontribusi terhadap kesuksesan dan efektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Ada 4 jenis kepemimpinan yang paling sering diterapkan, yaitu kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan yang otokratis, kepemimpinan yang bersifat afiliatif, dan kepemimpinan yang visioner. Pertemuan ke-10, memahami kewirausahaan, memulai bisnis baru. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Pertemuan ke-11, bisnis dalam dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas adalah ekonomi global di era internet. Hal ini disebut batas seperti yang diperkirakan telah diberantas semua hambatan yang sebelumnya ada dengan perdagangan internasional. Kenichi Ohmae dalam bukunya The Borderless World yang mengungkapkan dunia tanpa batas di mana kekuatan dan strategi di dalam ekonomi yang saling mengait. Sejalan dengan ungkapan itu, ia mengemukakan terdapat 5 faktor yang menentukan yang terdampak dalam ekonomi global yang disebutkan dengan 5C: customer, competition, company, currency, dan country. Pertemuan ke-12, Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau sering disingkat GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Good Corporate Governance adalah seni mengarahkan dan mengendalikan organisasi dengan menyeimbangkan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Artinya, cara pengelolaan dan pengarahan korporasi harus dilakukan sesuai dengan norma dan prosedur standar yang berlaku pada perilaku etis dan normatif.